Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pimpinan sidang beserta dengan seluruh anggota yang saya muliakan. Baru berapa saat saya telah menerima keputusan dari Majelis Tinggi Partai Nasdem secara resmi ditetapkannya saya kembali untuk menjadi Ketua Umum masa periode 2024-2029 di tingkat Dewan Pimpinan Pusat Partai ini. Saya pikir bukan satu hal yang surprise bagi kita semuanya. Saya yakin tidak hanya terbatas pada seluruh keluarga besar Partai Nasdem, tapi juga saya meyakini masyarakat yang berada di dalam kehidupan keseharian di tengah-tengah bangsa dan negara kita cintai ini telah menduga sebenarnya pastilah Kongres ketiga nanti akan bisa memberikan kepercayaan kembali kepada Ketua Umum yang lama yang namanya Surya Paloh. Ini adalah merupakan satu hal yang amat wajar sekali. Saya mensyukurin, saya berterima kasih, saya menerima penghargaan ini, saya menerima amanah ini. Tapi juga saya menyadari penuh sebagai sosok pribadi di dalam perjalanan kehidupan yang telah saya lalui. Dimulai juga antara lain dari berbagai aktivitas kegiatan di dalam institusi partai-partai politik. Dalam usia yang cukup masih relatif muda sekali, tapi ketika saya menerima amanah hari ini pada Kongres ketiga Nasdem, saya tahu saya seorang Surya yang tidak terlepas dari hukum alam. Sekarang saya tidak bisa mengklaim diri saya lagi sebagai orang muda. Saya telah berusia 73 tahun. Saya tentu menyadari bagaimanapun upaya mengoptimalkan seluruh kinerja dengan kemampuan leadership yang masih saya miliki. Tapi saya berhadapan dengan fakta, kondisi, objektif dari proses hukum alam yang terjadi bagi kita semuanya. Secara fisik, mungkin saya tidak bisa berlari sprint lagi. Kalaupun bisa berjalan sedikit dengan langkah cepat, itu pun sudah baik. Secara fisik,
biasa tidur dengan sekian jam yang lebih panjang, tapi saya harus melalui malam-malam dalam keheningan dan perenungan dengan jam tidur yang semakin pendek. Ini semua adalah merupakan hal yang amat sangat logik, wajar dalam kehidupan yang kita miliki. Tapi satu hal yang saya ingin yakinkan kepada diri saya sendiri, anugerah yang telah diberikan oleh Sang Maha Pencipta, yang telah saya terima dalam kehidupan ini, dan secara lebih khusus memimpin partai yang saya dirikan dan saya cintai ini, itu menugaskan dalam bahagian tekad yang tidak pernah harus terputuskan oleh semangat yang ada pada diri saya. Saya harus bisa lebih mengoptimalkan lagi dari apa yang masih tersisa dalam kepemimpinan saya, untuk saya dedikasikan sepenuhnya agar Nasdem sebagai institusi partai politik harus bisa menjadi yang lebih terbaik daripada yang baik selama ini. Dalam hal inilah saya selalu bertanya pada diri saya sendiri, bersama siapa saya memperjuangkan cita-cita ini? Bersama saya, siapa saya harus membawa obsesi besar ini? Apakah saya mempunyai sahabat yang sejatinya sahabat? Apakah saya mempunyai kader sejatinya kader partai ini? Apakah juga saya mempunyai seseorang yang bisa menjadi tempat acuan, tempat membagi rasa, pikiran, hati? Pertanyaan ini terus tetap ada pada diri saya. Sementara saya amat memahami hari-hari yang saya akan laluin bukanlah hari-hari dengan tantangan yang semakin ringan. Akhirnya saya menemukan jawaban. Jangan pernah pertanyakan itu. Bersyukurlah dengan apa yang telah kau miliki. Tekatkan semangatmu sebagai satu tekad bagaikan api yang tak pernah kunjung padam. Kamu bersama dengan para sahabatmu, kamu bersama dengan adik-adikmu, kamu bersama dengan anak-anakmu untuk memberikan sesuatu yang terbaik, membawa misi yang mulia ini, membangun negeri ini, memberikan suatu masa pengabdian hingga akhir hayatmu. Bangsamu memerlukan itu untuk menimbulkan patriot-patriot baru, mengisi kekeringan daripada kaum oportunis yang terus berkembang secara hebat di negerimu sendiri. Maka kau harus bertugas sepenuhnya. Berikan kesempatan, teguhkan semangatmu. Bagaimanapun rintangan yang hebat yang kamu harus hadapin, lahirkan anak-anak bangsa yang memiliki integritas dirinya atas pengabdian untuk membangun negerinya,
Dan itulah yang kau sebutkan, orang-orang muda yang mempunyai idealisme membangun bangsa dan negerimu. Partai ini sejatinya memang didirikan untuk tetap menjaga ruang yang ada di tengah-tengah ruang hampa dan kosong, agar prinsip-prinsip keyakinan bahwasanya cita-cita yang mulia tidak boleh terkalahkan oleh pragmatisme kepentingan individu, kelompok, golongan, vested interest yang bermuara pada materialistik dan kekuasaan semata-mata. Kita tidak perlu mengklaim diri kita sebagai partai pejuang. Tapi satu yang kita yakinkan, kita bukan orang-orang munafik yang berkumpul di tengah-tengah hiruk pikuk demokrasi yang ada di negeri ini, di Partai Nasdem. Nasdem harus menjadi institusi partai politik yang membangun kembali semangat dan nilai kepelporannya. Indonesia harus bisa mewujudkan impian-impian besar dari para pemimpin-pemimpin pendiri negara ini. Maka tantangan yang besar ini akan bisa kita hadapi apabila kita memang jujur pada semangat kekitaan. Kita adalah kita, saudaraku semuanya. Yang bersatu dengan semangat kekitaan itu, itulah Nasdem. Kita tidak perlu merecoki rumah tangga partai-partai lain. Kita tidak usah mencampuri dan mengkomentari partai-partai lain. Kita urus diri kita sendiri. Dan buktikan kita masih ada untuk membangun dan membela nilai-nilai keindonesiaan yang sejatinya. Ini harapan saya pada semuanya, para peserta kongres ketiga ini. Saya tidak tahu. Tapi yang saya tahu adalah satu. Saya pasti tidak bisa memimpin partai ini selamanya. Itu saya tahu. Saya tahu arti keterbatasan saya. Kalau saja saya bisa mengantarkan kepemimpinan saya 5 tahun ke depan ini dengan sesuatu yang lebih hebat, saya pasti memiliki komitmen. Terima kasih Tuhan yang Maha Pencipta telah memberikan karunia-Mu kepada seorang anak manusia seperti saya. Dengan segala keterbatasan, dengan segala kekurangan yang ada pada diri saya, dengan segala kealfaan yang ada pada diri saya sebagai individu, termasuk kebodohan-kebodohan yang saya lakukan. Ya Allah, berikan saya penguatan agar saya tetap konsisten dengan niat baik saya. Bahwa saya tidak hanya berarti untuk diri saya dan keluarga saya. Saya ingin dikenang sebagai sosok sahabat yang bisa memberikan arti kepada para sahabat, kepada khayalan yang lebih banyak. Inilah saudara, bahasa dari hati diri saya ini. Inilah yang saya miliki. Maka pada kesempatan yang baik ini saya juga sekaligus meminta maaf pada seluruh para kader partai ini, dimanapun berada. Jika dalam kepemimpinan saya yang telah saya lalui 5 tahun yang lalu, ada kebijakan,
ada keputusan yang kurang berkenan, yang dianggap kurang bijak. Itulah bahagian pembuktian kodrati saya sebagai manusia yang tidak sempurna. Saudara semuanya, kita akan terus melanjutkan perjuangan kita. Dalam waktu singkat kita berhadapan dengan pilkada. Kita memilih calon gubernur, wakil, bupati, wakil, wali kota, wakil. Tentu harapan saya, apa yang kita telah lakukan ini, dengan seluruh jerih payah kerja kita bersama, akan memberikan sesuatu yang berarti, baik bagi eksistensi dan kelangsungan perjalanan partai ini ke depan, maupun bahagian daripada tugas dan kewajiban kita untuk memilih pemimpin-pemimpin yang terbaik yang ada di negeri ini. Kita merencanakan yang baik dengan niat yang baik. Tapi kalau kenyataannya kita berhadapan dengan realita yang tidak sesuai dengan harapan kita, obat yang paling mujarab adalah keikhlasan hati kita. Keikhlasan hati. Kita menanam padi, tapi yang tumbuh adalah ilalang. Itu bukan salah kita lagi. Kita menyadari itu dari referensi berbagai yang kita calonkan. Kalau aja ada dalam persentase, dari 10 jari ini kita memperoleh 3 yang baik, itu sudah hebat, sehebat-hebatnya. Tapi sebelum kita mengkomentarin pihak yang di luar, yang kita dukung, kita juga penting bertanya pada diri kita, siapa kita? Siapa? Anggota DPR RI, Nasdem, praksi Nasdem. Apa yang dia lakukan untuk partainya? Di samping untuk interest pribadinya. Siapa kita? Anggota DPRD provinsi dan kabupaten. Kalau kita bertanya apa yang sudah dia pikirkan berikan kepada partai? Partai ini membutuhkan paling tidak mendekatin keseimbangan. Belum seimbang, mendekatin keseimbangan antara hak privilege yang saudara-saudara miliki sebagai kader partai ini dengan memakai label partai ini di dada saudara, tapi juga kata hati, mata hati, rasionalitas yang terpanggil tetap dalam ikatan batiniah yang erat antara arti kehadiran saudara secara pribadi dengan institusi partai politik saudara yang bernama Partai Nasdem. Itu yang tidak boleh terputuskan. Alangkah tidak beruntungnya partai ini ketika yang berkumpul di partai ini hanya sebenarnya para petualang politik yang memanfaatkan partai ini. Sial benar partai ini. Dalam kepimpinan saya ke depan, satu hal yang saya harus tekankan pada saudara. Stop model-model berpartai di Nasdem dengan cara-cara seperti itu. Jangan coba-coba.
masuk partai, dapat jabatan di partai, bahkan merusak partai. Apa ini? Yang sudah berlalu, biarkanlah berlalu. Tapi tidak mulai saat ini saya memimpin kembali partai ini. Saudara, dengan segala kerendahan hati dan permintaan maaf, saya pastikan jangan coba-coba dekat dengan saya dengan karakter seperti itu. Kalau saudara tidak mampu mendisiplinkan diri saudara mulai saat ini, maka partai akan mendisiplinkan diri saudara. Tantangan kita semakin besar, cita-cita kita besar, maka diperlukan kejujuran hati, kebesaran hati untuk mengkoreksi di mana kelemahan yang ada pada diri kita dan membangun potensi kekuatan juga yang ada pada diri kita dan bersama-sama meraih kesempatan yang tersedia untuk kita untuk saling membesarkan kita bersama partai. Selamat berjuang saudaraku semuanya. Majulah terus dalam keyakinan dan kepercayaan saudara berjuang bersama Partai Nasdem. Terima kasih untuk semua perhatiannya dan dukungan yang telah saudara berikan. Terima kasih juga kepada Steering Committee, Organizing Committee kita. Saya minta aplaus yang sebesar-besarnya. Yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Yang telah mendedikasikan dirinya bekerja keras untuk menyelesaikan kongres ketiga kita ini. Insya Allah nanti malam kita akan melakukan upacara resepsi penutupan yang dihadirin oleh Presiden terpilih. Perlihatkan kepada tamu-tamu kita, dia berada di tengah-tengah keluarga besar Partai Nasdem. Majulah terus saudara. Sekali lagi saya ucapkan selamat. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.